salah satu guru yang mengajar di SDN 3 Mulia Kencana, dan saya juga merupakan salah satu guru penggerak di Kabupaten Tulang Bawang Barat, khususnya kelompok Ki Hajar Dewantara. Setiap daerah pasti punya pejuang, dan kali ini saya akan memperkenalkan pejuang atau pahlawan nasional dari Lampung yang bernama Raden Intan II. Bagaimana ceritanya dan bagaimana kisah hidupnya atau perjuangannya? Yuk saksikan video saya berikut ini. Raden Intan II merupakan pahlawan Lampung yang dilahirkan di Kuripan tahun 1834. Ayahnya bernama Raden Imbakusuma dan ibunya bernama Ratu Mas. Ayah Raden Intan II diasingkan oleh Belanda ke Pulau Timur saat istrinya Ratu Mas dalam keadaan mengandung. Raden Intan II dilahirkan di hutan dalam keadaan dirahasiakan dan dibesarkan oleh ibunya serta keluarganya. Ia pun telah diajarkan ilmu agama sejak kecil oleh ulama-ulama dari Banten. Berdasarkan silsilah, Raden Intan II adalah cucu dari Raden Intan I, keturunan dari Ratu Darah Putih, Menak Gejala Ratu, atau Muhammad Aji Saka putra dari Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang menyebarkan agama Islam di Keratuan Pugung, Lampung Timur, sekitar abad ke-15. Pada tahun 1850, Raden Intan berusia 15 tahun. Ia dinobatkan menjadi ratu di keratuan untuk meneruskan tahta kepemimpinan ayahnya. Yang menobatkan bernama Haji Wahyah, disaksikan oleh pengikut dan rakyat Lampung. Raden Intan merupakan salah satu penentang Belanda yang tidak menghendaki adanya kolonialisme di bumi pertiwi. Beliau dikenal sebagai pemimpin dan panglima perang yang memiliki fisik yang kuat dan pikiran yang cemerlang. Karena keberanian dan kejeniusannya dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda, Belanda pun geram. Raden Intan II menang 2 kali dalam memerangi Belanda, yaitu tahun 1851 dan tahun 1856. Pada tahun 1851, Belanda mengirim 400 pasukan yang dipimpin oleh Kapten Tats. Dengan gagah berani, pasukan Raden Intan melakukan perlawanan dan Belanda pun kalah total. Setelah menelan kekalahan tahun 1853, Belanda mengajukan perdamaian dan diterima oleh Raden Intan. Akan tetapi, di tahun 1856, Raden Intan kembali menyerang Belanda, dan Belanda pun kewalahan. Belanda meminta bantuan kepada pasukan Belanda dari Batavia yang dipimpin oleh Kolonel Wilson. Tidak tanggung-tanggung, pasukan Belanda dari Batavia diangkat dengan 9 kapal perang, ditambah 3 kapal pengangkut peralatan, serta puluhan perahu, mayung, dan hujung, yang mengangkut 1000 serdadu Belanda dan 350 perwira, ditambah pasukan Gurkha dari Afrika, 12 meriam besar, dan 30 satuan Zeni. Kapal-kapal tersebut melakukan pendaratan di Pulau Kepal di daerah Teluk Tanjung Tua. Pada tanggal 13 sampai 16 Agustus 1856, Belanda melakukan penyerbuan di benteng Raden Intan, yaitu Benteng Bendulu, melalui daerah Ujau dan Kenal. Dan Belanda berhasil menguasai benteng tersebut. Untuk melanjutkan perlawanan terhadap Belanda, Raden Intan melakukan perlawanan itu dengan cara bergerilya, menggunakan senjata yang tidak seimbang. Belanda merasa terusik dengan pergerakan Raden Intan. Belanda berusaha mencari dan menangkap Raden Intan. Berbagai cara pun dilakukan agar dapat menangkap Raden Intan II, pemuda yang tangguh dan cerdas tersebut. Belanda pun menggunakan cara membabi buta
dengan menangkap saudara dan orang-orang terdekat Raden Intan. Karena merasa kesulitan dan hampir putus asa, Kolonel Wilson menyusun taktik melakukan tipu muslihat dengan memanfaatkan orang Lampung sendiri, yaitu Pangeran Ngerapat, paman Raden Intan atau adik dari ibu Raden Intan. Raden Ngerapat pernah sakit hati mendapatkan hukuman dari Raden Intan II karena kesalahannya sendiri. Selain itu, Raden Ngerapat juga mendapat penawaran sebuah pulau yang akan diberikan kepadanya jika ia bisa menangkap Raden Intan. Akhirnya Raden Ngerapat mengundang Raden Intan untuk makan dan berunding tentang bantuan yang akan dikerahkan untuk membantu Raden Intan dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Raden Intan pun memenuhi undangan tanpa curiga sedikit pun. Akhirnya Raden Intan pun memakan nasi yang dicampur dengan potongan daging kerbau yang telah dibubui racun tuba. Pada saat itu, Raden Intan merasa kesakitan setelah memakan nasi yang sudah bercampur dengan racun tuba. Saat itu jugalah pasukan Belanda menyerangnya. Namun Raden Intan memberikan perlawanan sengit. Karena tidak seimbang, akhirnya Raden Intan pun tewas di tangan Belanda karena diberondong peluru oleh Belanda. Dengan tubuh yang masih dilumuri darah, mayat Raden Intan pun ditunjukkan kepada Kolonel Wilson. Raden Intan gugur pada 5 Oktober 1858 di usia muda yaitu 22 tahun. Atas perjuangannya tersebut, pada tanggal 23 Oktober 1986, Raden Intan II diangkat sebagai pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Raden Intan, nama Raden Intan kini dicantumkan di sebuah nama-nama tempat, misalnya seperti Bandara Raden Intan, Stadion Raden Intan, Jalan Raden Intan, dan Universitas Islam Negeri Raden Intan. Demikian tadi sejarah singkat pahlawan nasional Raden Intan II. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang pahlawan nasional di setiap daerah. Dari saya cukup sekian. Saya Pilihan Tiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, berbagi dari hati, belajar untuk prestasi, bersinergi dalam aksi. Dirgahayu Indonesia ke-75, Merdeka!